Scroll demi scroll terasa biasa. Hingga tanpa sadar, hati ikut penuh dalam perbandingan, emosi, dan prasangka. Padahal di bulan puasa jiwa sedang dilatih untuk jernih. Bagaimana bijak bermedia sosial menjadi bagian dari ibadah. Menahan diri untuk tidak tersulut, tidak ikut menghakimi, dan tidak ikut menyakiti. Kita bahas bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari. Assalamualaikum Uja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uja? Alhamdulillah sehat. Mas Andre sehat? Alhamdulillah sehat dong Uja. Yang penting sehat, ibadah lancar, Iya, pasti. uang banyak itu. Itu Uja. Oke Uja, langsung aja nih Uja. Menurut pandangan Uja sendiri nih, bagaimana kita harus bijak menggunakan media sosial khususnya di bulan Ramadan seperti ini Uja? Masya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Senantiasa bersyukur hari ini Allah sampaikan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa kita, Allahumma ballighna Ramadan ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah waktu Ramadan ini dengan maksimal beribadah kepada Allah. Nah, salah satunya bagaimana pertanyaan Mas Andre tadi, bagaimana bijak melakukan atau bermedia sosial ataupun apapun itu ketika di bulan suci Ramadan. Sebenarnya nggak terfokus di bulan suci Ramadan saja. Kita harus memang bijak di setiap bulan-bulan yang lain dalam menggunakan media sosial. Nah, bagaimana cara bijaknya? Pertama, mulai detik ini saya mengajak kepada kita semua untuk anak-anak muda terlebih, hijrahlah di media sosial kita. Dalam artian hijrah dari hal-hal yang negatif kepada hal yang positif. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memotivasi orang, mengedukasi orang, memberikan pendidikan kepada orang. Karena nanti setiap kita ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya ketika bermedia sosial, pakai waktulah. Dan saya menyarankan kepada semua untuk manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika di bulan Ramadan bertadarus kepada malaikatnya Allah Jibril alaihissalam. Nah, kalaulah Nabi dijamin masuk surga, diampuni Allah, kekasih Allah, mau untuk bertilawah Al-Quran, bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, yang kita yang belum dijamin masuk surga masa berat kali. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman, boleh bermedia sosial, tapi media sosial yang positif, yang mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan orang kepada kebaikan, jangan menebar hoax, ya, jangan menebar ujaran kebencian, jangan memberikan hal-hal yang negatif di media sosial yang bisa menjadi contoh. Jadi, Mas, ada namanya amal jariah, ada juga dosa jariah. Jadi, sebab kita yang melakukan hal yang negatif diikuti anak-anak itu, diikuti orang-orang, maka bisa dapat dosa jariah. Nah, di bulan Ramadan ini manfaatkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Oke Ustadz, lalu kemudian nih Ustadz, ini kan biasa kalau misalnya di Ramadan nih, kita tuh sering bukber ya, sering bukber sama teman-teman, sering masak ini, sering ngapa itu, lalu kemudian kita post ini di sosial media. Itu apakah termasuk ria atau rasa ingin pamer atau bagaimana Ustadz? Nah, harus kita dudukkan dulu, dia niat posting dia itu karena Allah atau karena pamer. Kalau dia karena pamer, bisa jadi ria. Tapi kalau niatnya bukan untuk pamer, bukan untuk hal yang negatif, insya Allah itu menjadi kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang yang melihatnya. Kalau urusan hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ustadz nih, kapan nih sebaiknya ibadah itu cukup diketahui Allah saja tanpa perlu dibagikan ke media sosial nih Ustadz? Nah, menarik sekali. Terkadang kita butuh kesendirian. Kita berbisik di bumi, didengar penduduk langit. Terkadang sendiri itu berkhalwat istilahnya kepada Allah Ta'ala di tahajud malam. Kan gak mungkin ketika kita tahajud
lagi ruku nih, lagi sujud nih, posting kan nggak mungkin. Nah, ada kalanya ibadah itu memang harus disimpan, ada kalanya ibadah itu memang harus dinampakkan. Dinampakkan dalam artian memang nampak, tapi ada hal-hal yang sendiri yang kalau bisa orang lain nggak tahu. Sebagaimana kita menutup aib dan kesalahan kita. Saya mengajak kepada kita semua bertafakur di sepertiga malam akhir, ya. Ada doanya biar bisa bangun tahajud malam, mau? Apa tuh Ustaz? Karena gini kata Imam Hasan Al-Basri, nih untuk untuk para pemirsa dan kita semua. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kau payah bangun tahajud malam, berarti masih ada dosa yang belum diampuni. Berarti kalau kita udah bangun tapi hanya terkencing, bangun hanya minum tapi nggak tergerak untuk tahajud, berarti masih ada dosa-dosa yang belum diampuni. Istighfar lagi kita. Makanya ada doa nih, tapi rahasia kita aja. Apa doanya? Biar bisa bangun tahajud malam. Bisa Apa diikuti. Boleh. Allahumma paksain. Paksain. Nah, dipaksa, nggak ada doanya. Nggak ada doanya. Allahumma paksain. Dipaksa. Biar pakai alarm, minta banguni orang tua, minta banguni pasangan hidup, minta banguni. Harus ada usaha, dipaksa. Kadang ibadah ini untuk awal-awal itu harus dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Oke Uja, lalu Uja, bagaimana nih Uja? Rasulullah dan para sahabatnya ini menjaga keikhlasannya dalam ibadah. Rasulullah dan para sahabat menjaga keikhlasan dalam ibadah itu sangat luar biasa. Jadi amalan itu tertolak, amalan itu bisa diterima dan tidak, tergantung dua. Amalan itu diterima satu, ittiba'us sunnah, mengikuti ittiba'un nabi, mengikuti bagaimana nabi melakukannya. Yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi setiap amalan itu kalau tidak ikhlas, itu amalan bisa tertolak. Makanya setiap sesuatu kebaikan yang kita lakukan, bismillah. Macam ini nih, dialog kita, dakwah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini bisa amal jariah loh. Jadi kalau kita nggak punya ilmu untuk menyampaikan sesuatu, kita punya media untuk menebarkan ilmu. Nah, niat itu semua lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan amal jariah dari itu. Ini kalau ditonton orang, termotivasi dia melakukan, dia dapat pahala tanpa mengambil pahala. Kita dapat pahala dari dia tanpa mengambil pahala dia. Itu pentingnya dakwah, menebarkan kebaikan, cinta kasih dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Uja. Ya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Ustadz Jarod. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.